melakukan diseminasi dari guru gerak, yaitu akan melaksanakan tugas dari LK 1.4 yaitu tentang budaya positif. Untuk itu marilah kita berdoa sebelumnya untuk kelancaran dalam acara ini. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, Bapak Ibu, kita tampilkan Bapak Rudi Andriana akan menyampaikan budaya positif, dan penerapannya ini akan disampaikan dan dilaksanakan di SD 2 Neglasari. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, para ibu semuanya, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas keleluasaan Bapak Ibu untuk hadir di acara ini ya, sekalipun ini jamnya jam rawan ya, jam rawan. Jam 12 mendekati jam 12 biasanya kondisi mata itu Pak, biasanya ya, kondisi mata itu tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang kita capek ya, tapi alhamdulillah atas kebaikan Bapak Ibu semua bisa hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin pertama itu yang sudah memberikan tempat dan sekolahnya di sini, sehingga saya bisa mendesimilasikan atau menampilkan tentang budaya positif. Kenapa saya pilih SD Negeri 2 Neglasari? Karena sebentar lagi, bahkan kita bareng, prosesnya sebenarnya bareng sama Bapak. SD 2 Neglasari ini sebentar lagi akan masuk ke lulus program sekolah penggerak ya. Jadi tentu saja ini merupakan bekal sedikit ya dari saya. Bukan mau mengajar ya, bukan mengajar sebenarnya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Sebenarnya saya juga belajar, masih membutuhkan ilmu yang banyak lagi, masih membutuhkan pembelajaran lagi ya. Jadi kita sama-sama belajar, kita santai aja, enjoy aja, tidak usah tegang. Silakan Bapak Ibu yang mau sambil makan permen apa santai ya, senyum, jangan cemberut, jangan. Nanti kalau Bapak Ibu tidak senyum, saya gimana? Tegang. Ibu kalau kita ibu tegang, saya juga tegang. Ya, biasanya kan itu Bu ya. Kalau lawan bicara kita tegang, kita juga jadi tegang. Kalau ibu santai, relax juga, sama juga ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Saat ini sudah dijelaskan tentang tujuan kita berkumpulnya di sini, yaitu saya akan mendefinisikan modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, terlihat tidak Bapak Ibu? Terlihat tidak? Terlihat, alhamdulillah ya, masih terlihat. Sekalipun agak sama-sama ya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Seperti peribahasa bilang katanya, tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang makanya tidak cinta. Kalau sudah tidak cinta, gimana Bu? Makanya kita kenalan dulu ya. Kita berkenalan dulu. Untuk nama mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Bahkan sama ibu itu kita sering berpapasan dulu ya ketika di jalan, sering ketemu. Tapi saya tidak tahu namanya siapa, ya. Sering berpapasan. Udah tidak asing lagi gitu sama ibu sebenarnya di sini ya. Perkenalkan, nama saya Rudi Andriana. Saya tempat tanggal saya di Sukabumi, 11 Februari 1991. Pekerjaan saya sama seperti Bapak, saya sebagai pengajar ya atau guru. Kemudian saya bekerja di SD Negeri 1 Cihapari.
Saya juga merupakan CGP, baru calon di guru perbedaan di guru penggerak seperti itu Pak. Ketika kita lulus seleksi itu baru calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lebak. Di Kecamatan Jember saya dengan rekan-rekan ada 7 orang berasa. Ada Pak Rudi lagi Bu. Makanya kalau punya nama nanti Rudi ya. Soalnya banyak Rudi kemana-mana Rudi terus. Pak Rudi, terus Pak Ismawanto, kemudian Pak Uwas Romansa ya, kemudian Pak Herdiani, kemudian Pak siapa lagi ya? Pokoknya ada 7 orang. Ada 7 orang yang mengikuti seleksi program guru penggerak. Ya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja punya kita waktunya ini yang ada di ya. Mungkin saya agak cepat nih. Topik pembahasan atau topik pembahasan yang akan saya kemukakan pada hari ini yaitu tentang yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Coba sebelum memulai kegiatan pembelajaran biar Bapak Ibu fokus ya. Biar fokus. Ketika saya ucapkan hai, ketika saya ucapkan hai, Bapak Ibu bilang halo, tangan kiri, ya. Jadi Bu, ketika saya bilang hai, Bapak Ibu halo, tangan kiri ya, ngerti ya? Ketika saya bilang halo, Bapak Ibu hai, tangan kanan, ya. Tangan kanan. Yang tadi oh ya, ya. Ketika saya bilang hai, Bapak Ibu, halo, tangan kiri. Ketika saya bilang halo, Bapak Ibu, hai, tangan kanan. Oke, siap? Konsentrasi sebentar ya. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Nah, tepuk tangan luar biasa ya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk budaya positif ini tidak lepas dari pemikiran Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya. Ki Hajar Dewantara luar biasa Bapak Ibu. Ketika saya telah tentang biodata atau biografi beliau itu orang yang sangat hebat. Ya. Dia di zaman kolonial, tapi dia sudah mempunyai pemikiran yang luas banget. Bahkan sampai sekarang itu diakui sama kita. Jika lahirnya Merdeka Belajar itu sebenarnya dari pemikiran beliau, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkata adalah kutipan dari beliau yang tentu saja sangat berpengaruh untuk kita sekolahnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sebagai seorang guru, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita itu menurut Ki Hajar Dewantara diumpamakan sebagai petani. Tentu Ibu, Bapak Ibu sudah mengenal ya, yang sudah membuka platform Merdeka Mengajar di situ ada, ya, ada Merdeka Belajar di situ tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kata seperti ini, kita itu sebagai petani, sekolah sebagai sawahnya, kita sebagai petaninya, anak didik kita sebagai apa? Sebagai benih padi. Ngerti, Bapak Ibu? Mengerti? Mengerti ya. Jadi itu sebenarnya di situ Bapak Ibu. Jadi anak didik kita keberhasilan anak didik kita itu tergantung kita sebagai gurunya. Kesuksesan pertanian diibaratkan, kesuksesan daripada kita misalkan di pertanian itu tergantung kita sebagai petani bagaimana mengurusnya. Begitu juga dengan anak didik ya. Keberhasilan anak itu tergantung kita sendiri sebagai gurunya. Bagaimana kita memoles anak didik ini supaya nanti kemudian hari dia berguna bagi nusa bangsa agama dan negara. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu tentu sudah mengingat ya, ada tiga filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal itu. Siapa yang tahu?
Ingarso Sungtulodo. Bapak saya juga baru kenal sekarang ketika saya mengikuti program guru penggerak ya. Ingarso Sungtulodo Imadya Wanukaso Tuturi Handa yang Ingarso Sungtulodo artinya di depan kita memberi tahu, di depan menjadi tauladan ya, di belakang di tengah memberi motivasi ya, di belakang kita memberi dorongan ya. Betul. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Ya, terima kasih. Coba saya minta 2 orang untuk ke depan. Bapak ke depan Pak? Gak apa-apa. Depan. Kita akan membahas Bapak Ibu ini tentang perubahan paradigma teori kontrol. Siapa yang akan mengontrol sekarang? Silakan. Ibu nih yang lalu ibu ceria banget ibu nih. Ya, silakan ibu berdepan. Berdepan dulu ya. Biasanya yang suka merayu itu bapak-bapak biasanya. Hebat bapak-bapak merayu. Situ. Ibu bapak di sebelah sini, ibu di sebelah sana. Coba ibu bayangkan sekarang di genggaman ibu mempunyai sesuatu hal yang sangat berat. Bayangkan itu. Kemudian Bapak rayu supaya kita tidak masuk ke Bapak. Siapa? Coba silakan. Bapak katakan sok si orang kata Bapak sok supaya kita dicoba mesti boleh datang lagi. Aku percaya kalau Bapak mah rayu dan sok silakan. Saya jawab sok. Ibu mau memberikan tidak? Ibu menginginkan berharga. Ya. Kami berharga buat Ya. Nah, coba kami kasih. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Bapak Ibu terima kasih juga. Terima kasih ya. Aduh, hebat sih Bapak sama Ibu terima kasih. Nah, Bapak Ibu, teori kontrol. Namanya di guru penggerak itu ada semacam teori kontrol, Bapak. Jadi tadi kita simulasikan ke depan ya, bagaimana si ibu menggenggam tangannya dan si bapak melaluinya ya. Pertanyaan saya, siapa yang mengontrol si ibu untuk menutup atau membuka tangannya? Siapa yang mengontrol? Siapa yang mengontrol si ibu mau membuka atau tidak membuka tangannya? Siapa? Hah? Pikiran. Pikiran bisa. Siapa lagi? Ada. Pikiran itu berarti diri sendiri. Ya. Jadi begitu juga sama anak. Ya. Begitu juga sama anak. Jadi mereka yang bisa mengontrol diri mereka. Kita sebagai pendidik tidak bisa mengontrol mereka. Ya. Tapi mereka sendiri yang bisa mengontrol mereka. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana. Nah, bagaimana cara supaya kontrol itu berjalan dengan baik itu dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, bahas ini sebentar ya. Saya menjawab ini tidak terlalu jelas. Di sini ada perubahan paradigma ya, dari asalnya itu stimulus respon kemudian menjadi teori kontrol. Di sini ada ilusi itu hayalan guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak bisa memaksa anak, ya, tidak bisa memaksa anak. Selanjutnya, nah di sini ada teori stimulus respon. Sebenarnya agak pusing ya. Ini kalau jelas ibu nanti Bapak bisa lihat ya. Kayak gini, nanti PowerPoint-nya saya kasih ke Bapak ya. Kemudian share ke Bapak Ibu setelah kita melakukan acara ini bisa lihat-lihat ya seperti apa. Stimulus respon perbedaan sama teori kontrol ya. Kita coba mengubah orang. Nah, stimulus respon seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami ya. Beda gak Bu? Mengubah sama memahami beda gak? Beda. Mengubah itu memaksa kan? Mengubah sama memahami. Nah, teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami ya. Kemudian di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Kita kan selama ini kan kita peserta kita ketika melakukan kesalahan, wah salah mana? Wah salah mana ya? Di stimulus respon kita. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan ya. Semua perilaku memiliki seru nih Bapak Ibu. Kita nanti akan membahas tentang bagaimana meningkatkan teori kontrol ini dengan penerapan segitiga restitusi. Nanti kita akan praktekkannya. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu pandangan dari stimulus respon. Kemudian di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar gak Bu? Kayak tadi simulasi ke depan kan? Benar kan? Hanya saya yang bisa buat anak ini, gak bisa orang lain. Benar gak? Sekalipun bisa dipaksa itu. Dipaksa itu kan tidak sesuai dengan hati kita. Benar gak? Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kita gagal dibutuhkan tadi dipaksa buka ya. Tapi kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti itu nanti kita ini ya. Sekarang Bapak Ibu harusnya tadi saya pakai dulu untuk stop ya. Sekarang silakan Bapak Ibu letakkan tangannya, letakkan alat tulisnya, ya, dan letakkan alat tulisnya. Kemudian Bapak Ibu mencoba fokus sebentar ya. Mencoba fokus. Saya akan bacakan soal-soalnya, silakan. Nanti Bapak Ibu kebukakan. Ini adalah sekolah yang saya impikan. Ya. Ini adalah sekolah yang saya impikan. Silakan Bapak Ibu. Biasanya kalau ibu-ibu itu lancar kalau dalam saya biasanya. Bapak ya, benar nggak Pak? Benar, siswa ya. Bagaimana suasana sekolahnya? Sekolah IPB itu seperti apa sih? Bagaimana suasana sekolahnya? Bapak Ibu silakan bayangkan. Kemudian bagaimana sikap-sikap gurunya? Ya, bagaimana sikap-sikap gurunya? Terus bagaimana tutur kata gurunya? Seperti apa? Kemudian bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya? Dan kemudian bagaimana sikap murid-muridnya? Yang terakhir bagaimana mereka saling berinteraksi? Udah? Buat saya kasih waktu sekitar 2 menit aja. Silakan Bapak Ibu bayangkan. Kemudian nanti saya minta presentasi ke depan apakah yang takut salah. Di program ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya tidak ada yang benar dari yang takut salah ya. So, udah? Dan saya tanya biar nggak pusing, saya takut ya di sini. Coba siapa yang ke depan? Siapa yang ke depan? Gambar terima aja. Tentu Bapak Ibu mempunyai kan, saya ingin sekolahnya seperti ini gitu, pasti gitu ya, ada pemikiran ya? Jadi sekolah impian Bapak Ibu itu hati nurani kita ya.
So, siapa yang berdebat? Apakah perlu saya dulu? Jangan, ya silakan. Siap, dulu. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Terima kasih dulu. Silakan tepuk tangan. Ya, siap Bu. Baiklah. Baiklah, saya akan langsung aja ya ke materinya. Mengenai sekolah impian yang diimpikan oleh saya ya Pak ya. Sekolah impian yang ada di pikiran saya menginginkan sekolah yang bagus ya, yang bagus, yang punya halaman luas, yang di pinggir-pinggirnya ada taman, ada gerbangnya, ada security-nya ya Pak. Ya, siap. Mudah-mudahan apa ya? Mudah-mudahan terlaksana, amin. Terus mengenai apa guru-gurunya saling mendukung antara satu sama yang lainnya. Jadi tidak ada yang saling apa tuh? Ngelop ke bahasa ya. Iya. Jadi saling menghargai antara teman sama teman yang ini, terutama sama pemimpin gitu ya. Pemimpinnya sama kita sama pemimpin yang ada di sekolah ini. Terus anak-anaknya, mengenai anak-anaknya menghargai guru-gurunya, menghargai teman-temannya. Terus saling menghormati apa tuh mengenai kegotong-royongannya, membersihkan sekolahnya. Jadi dikerjakannya secara bersama-sama begitu. Jadi intinya impian saya ingin punya sekolah yang bagus, yang luas halamannya, banyak taman dan ada penjaganya supaya sekolah ini terjaga, terjaga, tidak ada orang-orang yang masuk sembarangan gitu Pak ya. Mungkin itu aja ya Pak ya, impian hati saya Pak ya, terutama impian saya mengenai sekolah ini, sekolah saya terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi luar biasa. Itu adalah buah pemikiran dari Bapak Ibu. Harapan ke depan semua seperti apa sekolah. Nah, Bapak Ibu, tadi ada fasilitas, kemudian keadaan di sekolah, kemudian keadaan siswanya. Jika semua impian Bapak itu Ibu ingin tercapai, salah satunya dengan apa? Kita harus menerapkan budaya positif. Tanpa budaya positif, bohong. Ya, Ibu. Tanpa budaya positif tidak ada. Ya, sekolah baik sekolah misalkan bagus ini, tanpa misalkan ada kerjasama di antara guru, itu gak bakalan nyala. Ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menumbuhkan daripada budaya positif. Ya. Salah satunya ini dengan disiplin positif. Nanti banyak Bu, dengan kita membuat keyakinan kelas, dengan menerapkan segitiga restitusi, nanti banyak di sini kita akan bahas. Ya. Nah, budaya positif adalah suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Ketika di sekolah ini tercipta budaya-budaya yang positif atau budaya yang baik seperti itu, maka akan menciptakan pembelajaran yang kondusif. Kita juga nyaman Bapak Ibu, ya. Ketika misalkan kita antar teman saling ini, semua nyaman banget, ya. Setiap hari itu dirinya di sekolah terus. Ketika budaya positif di sekolah itu sudah tercermin, ya. Nah, salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Di sini kita akan bahas juga tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif?
Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau hukuman. Jadi tidak ada ancaman dan tidak ada hukuman, ya. Disiplin positif seperti itu. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah kalau misalkan fokusnya bagus, ini adalah mind map, ya, mind map daripada disiplin positif. Ini teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Ini seperti itu. Ya, Bapak Ibu, maaf ya, ini di luar kapasitas dikira bagus kan. Tapi alhamdulillah ya, yang penting kita ada nanti saya ceritakan lagi. Itu ini ya. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Mulai berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan juga murid. Disiplin positif. Nah, ketika sudah tercipta disiplin positif ini, maka untuk peserta didik kita akan tercipta juga, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ya, ada yang tahu? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6 ya. Yang sekarang diperlukan, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di sekolah penggerak ini hal yang biasa seperti ini nanti bakal sering bertemu ya. Profil pelajar Pancasila ini yang sangat dibuatkan ya di kurikulum mereka. Yang pertama, anak itu harus berpikir kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, terus bergotong royong, mandiri dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Alam Mulia. Itu nanti penjabaran-penjabarannya saya akan sampaikan nanti saya akan berikan ya. Ini sudah lengkap sebenarnya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita bisa melihat dengan jelas, itu sudah lengkap penjabarannya sama saya. Ya. Kemudian teori, lanjut saja kita ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Di sini ada logika juga dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu arti merdeka dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Bapak Ibu masih semangat? Halo, halo, hai. Ada pikirannya Bapak, dia pikiran aja semua Bapak aku. Jil hujan jadi angkuhan jadi angkatan ya gitu maksudnya. Ibu-ibu biasanya gitu, Bapak. Ayo orang mau Bapak santai. Nah, teori kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu teori motivasi. Bapak Ibu, ada 2 teori motivasi, yaitu teori motivasi intrinsik atau dari dalam. Kemudian ada teori motivasi ekstrinsik. Ya. Contohnya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, itu adalah motivasi eksternal dari luar ya. Ketika anak disiplin karena ada aturan, mereka benar-benar kita dihukum. Itu adalah motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukan. Jadi yang ini ingin mendapatkan imbalan, dia melakukan sesuatu ketika ingin mendapatkan imbalan. Itu juga motivasi eksternal atau dari luar. Kemudian yang selanjutnya nih, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya melakukan kesalahan dia teh, namun sih dapat dari saya gitu. Jadi itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari kesadaran, tidak ada apa namanya embel-embel yang lain ya dari dalam diri. Ada nggak di diri kita? Ada semua kan? Ada
ada yang melakukan ini dipuji, ada itu kan, ada yang melakukan ini dengan kesadaran. Nah itu yang paling bagus aja itu. Kita harus menanamkan pada anak itu, ya. Ketika anak tidak membuang sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, misalkan ada aturan misalkan di kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi anak tidak membuang sembarangan karena takut ada aturan. Jadi kita tugas kita itu menumbuhkan agar anak dimanapun berada, ya. Kalau misalkan aturannya di sekolah, kalau di sekolah misalkan anak hanya di sekolah saja berperilaku baik seperti itu. Di luar sekolah kita tidak terkontrol. Nah, tugas kita yaitu bagaimana menumbuhkan agar dimanapun dia berada dia tetap berperilaku baik. Ngerti ya, Bapak ya? Ngerti ya? Selanjutnya, ini udah saya jelaskan barusan ya. Hukuman dan penghargaan. Bapak sebenarnya ini kalau di Merdeka Belajar itu tidak ada hukuman dan penghargaan, tidak ada sebenarnya. Saya juga Pak sempat dengan teman-teman ketika kita mengadakan ruang kolaborasi, ternyata di grup penggerak ini tidak disarankan adanya penghargaan. Jadi anak itu gimana ya? Padahal kita kan kebiasaan kita ya, ketika anak berprestasi atau kita berikan penghargaan, kalau di grup penggerak itu tidak. Ya, di Merdeka Belajar seperti itu tidak. Jadi di Merdeka Belajar itu anak itu terkadang mereka ingin melakukan sesuatu yang terbaik karena melihat penghargaan itu. Jadi kalau di Merdeka Belajar itu di sini anak melakukan sesuatu yang terbaik itu harus sesuai dengan hati nurani mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Karena kita juga memang lebih seperti ini ya. Ketika misalkan anak nih yang mendapatkan ini misalkan mendapatkan penghargaan, tapi mereka ketika tidak ada penghargaan seperti itu, kadang-kadang mereka tidak mau, tidak maksimal ya. Jadi di Merdeka Belajar ini kita bagaimana menanamkan anak itu agar terus menerus ya. Jadi tidak melihat tadi motivasi eksternal tadi ya. Jadi harus dari motivasi internal. Salah satunya dengan apa? Dengan penerapan budaya positif di sekolah. Begitu. Ya. Nah, ini di sini ada hukuman. Ya. Kalau hukuman itu tidak direncanakan, ya. Hukuman itu biasanya tiba-tiba, hari terus apa namanya? Wah, sering ya. Saya juga sebagai guru sering gitu. Tapi setelah kita belajar ini, jadi kita berikhlas ke anak. Jadi tidak seperti kemarin agresif misalkan. Ketika anak melakukan kesalahan, ustaz, ya seperti itu. Jadi ketika saya bertanya, oh ternyata sama seperti ini gitu, ya. Ternyata kita itu harus lebih dekat ya. Kalau di sini di program ini itu antara hati dengan hati, ya, antara hati dengan hati. Nah, hukum oleh penghargaan nanti ya, barusan sudah saya jelaskan. Kemudian bentuk, nah Pak kalau misalkan tidak ada penghargaan seperti itu kasih hadiah atau apa seperti itu bagaimana? Beri dukungan secara khusus ya kepada anak yang berprestasi, beri dukungan ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi aja, jangan sampai terlihat oleh temannya ya. Jadi ketika anak yang diperhatikan sama kita, satu aja kita perhatikan, terkadang kan yang lain sirik ya. Jadi itu tidak baik ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Nah, ini contoh pengakuannya. Bapak Ibu boleh lihat ya. Lihat ya, yang ini ya. Ini contoh daripada pengakuannya. Bapak nanti jangan lupa Pak di share nanti di materi biar ada peninggalan, ada catatan kecil. Ya. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Kita akan belajar. Saya akan nanti sebutkan Bapak Ibu sekarang. Ini hukuman atau konsekuensi. Ya. Apa bedanya konsekuensi sama hukuman? Ada yang tahu? Hukuman itu sesuatu hal yang spontan biasanya. Ketika anak bersama, kamu salah, lari, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu lahir dari keyakinan keras, ya. Konsekuensi itu. Misalkan anak melakukan kesalahan, misalkan ya, si
Si budak teh konsekuensi seperti ini. Si budak teh misalnya dipotong ke bawah teh, potong. Sesuai konsekuensi misalkan, berarti harus mengganti seperti itu konsekuensi ya. Kalau yang lebih bagus lagi yang restitusi. Kalau restitusi itu si anak harus mengakui kesalahannya dan kita tanya kepada anak, kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan ini, apa yang harus kamu perbuat? Gitu. Tahu ya antara konsekuensi dan hukuman. Kalau konsekuensi itu lebih kepada dia melakukan kesalahan, tapi dia harus tahu apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Contoh, coba saya akan bacakan di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi apa hukumannya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, hukuman. Tepuk tangan. Betul ya, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman juga. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hah? Hukuman. Jangan takut lagi santai aja. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pasti tahu apa? Hukuman. Tepuk tangan. Bagus semua. Luar biasa ya. Sudah tahu antara perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi sudah barusan kita ini ya. Sudah tahu Bapak Ibu. Tinggal ya. Nah, ada 3 ternyata Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Restitusi ya. Namanya restitusi. Perhatikan. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita menghukum anak, kadang-kadang anak itu sedih, ya, kadang-kadang kapok, sebenarnya sakit kan? Dihukum itu sakit kan? Dihukum itu. Kemudian untuk konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ya, harus terjadi ketika dia melakukan kesalahan kan harus terjadi, ya. Selanjutnya restitusi itu merupakan pilihan. Mau seperti apa kamu? Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelaskan nanti ya. Nah, sekarang kita bahas tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, di sini ciri-ciri restitusi ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, ya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Di sini ada poin 1. Ada peraturan ya. Ada peraturan, ada keyakinan. Apa bedanya? Ada yang tahu? Misalkan peraturan kelasnya, coba Bapak Ibu ada yang pernah membuat peraturan kelas seperti apa? Coba. Tidak boleh ya, tidak boleh mencoret-coret tembok. Itu adalah peraturan. Pak, kemudian keyakinan seperti apa? Keindahan
terserah kalau dikatakan seperti apa. Ya. Kemudian ada misalkan tidak boleh memakai sepatu ke kelas, itu peraturan apa keyakinan? Tidak boleh memakai sepatu ke kelas. Peraturan ya. Kalau keyakinan seperti apa Pak? Kalau keyakinan seperti ini. Kebersihan sebagian daripada iman. Itu adalah keyakinan. Beda nggak Bapak Ibu? Bedanya kalau peraturan itu ada tidak, jangan, itu adalah peraturan. Memaksa apa kan? Kalau keyakinan itu yang harus diyakini. Kemarin saya sudah katakan itu bagaimana kita membuat keyakinan kelas di kelas saya kemarin. Anak-anak silakan hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Bapak Ibu silakan kalian curahkan pendapat kalian ingin seperti apa kelasnya. Jadi mereka tulis Bapak Ibu ya, mereka tulis, saya kasih pamflet kecil-kecil, mereka tulis di sini. Plok. Kemudian mereka bacakan. Ternyata luar biasa ini bervariasi. Ya, ternyata pemikiran anak itu di luar ekspektasi kita. Kita kan makanya kita jangan sampai kita mengecilkan anak seperti itu. Wah, kamu bodoh, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ada sebuah prinsip, prinsip zaman dulu itu namanya anak lahir bagaikan kertas kosong, kertas putih. Ya, itu sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Namanya apa? Namanya apa kok? Yang dulu masih apa namanya? Itu tabula rasa. Ya. Anak lahir bagaikan kertas putih. Sebenarnya tidak seperti itu. Anak lahir dengan karakter mereka masing-masing. Ya. Jadi tugas kita itu menebalkan garisan titik itu supaya nanti menjadi sebuah lukisan yang indah seperti itu. Ini sebenarnya ini bakal menjadi sejarah. Ini saya pertama Bapak Ibu. Pertama saya biasanya kan kita selalu jadi kita aja ya. Ini bukan ya kemarin. Biasanya kan saya juga selalu jadi peserta terus ketika ada seminar atau apa peserta. Ini baru pertama kali saya jadi narasumber. Berarti anak-anaknya ya, makanya minta maaf sebelumnya Bapak Ibu jika misalkan kata-kata saya yang agak kurang begitu terstruktur ya, terus pemeliharaan kata saya yang kurang begitu baik. Jadi mohon maaf, ini saya juga sedang belajar ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi, bisa lebih baik daripada ini ya. Keyakinan kelas tadi. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ini contohnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa? Coba ada yang jawab. Agar melindungi kepala, agar terjadi ketika kecelakaan, misalkan bisa selamat. Itu adalah keyakinan. Peraturan itu kan, itu jawabannya adalah keyakinan. Mengerti ya? Mudah-mudahan percaya sama Bapak Ibu. Luar biasa ya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, saya benar-benar takjub ketika saya mengikuti program ini. Jadi ini hal-hal yang tidak kita bayangkan ternyata wah seperti ini. Luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu yang mau ikut silakan saya bantu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini nanti ada bolehnya. Ini kan tadi ya. Nanti ya. Selanjutnya Bapak Ibu pernah ketika anak melakukan kesalahan dimaki? Sering kan? Pernah. Bapak Ibu tahu nggak mengapa anak melakukan kesalahan itu? Tahu nggak? Kenapa sih mereka batal? Pernah nggak berpikir seperti itu? Dulu saya tidak pernah berpikir seperti itu. Misalkan budak ya, budak misalkan kasih anda gitu, mana kamu ada terus hukum atau kurangi poin seperti apa itu sistem poin. Budak pernah bilang, hal sini benar kita barang-barang pernah begitu dulu. Harusnya kita begitu. Apa sih yang kebutuhan mereka itu seperti apa ya? Ternyata Bu di sini ada 5 kebutuhan dasar
manusia. Ya, yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita selama murid kita jangan ke orang lain, kita murid kita dulu ya, atau murid kita keluarga kita ya. Kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, apakah dia ini berkuasa atau kesenangan atau survival atau bertahan hidup atau kemerdekaan, itu ya di dasar kebutuhan manusia. Nah, di sini kita akan memposisikan sebagai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembuku, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Coba kita renungkan diri kita ada di posisi mana nih? Apakah kita berada di posisi pembuku? Apakah kita ada di posisi membuat orang merasa bersalah, atau di posisi teman, atau di posisi pemantau, atau di posisi manajer? Coba saya akan cuplikan video berikut ini. Silakan Bapak Ibu ya, dilihat ya. Ya, silakan. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nanti kita latihan bagaimana seorang istri. Naren, sini kamu. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus melakukan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan gue. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu. Naren,
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi Bentar Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya Bro. Amin ya. Sudah lihat Bapak Ibu tadi gimana tayangan-tayangannya? Kira-kira mau tanya nih, kita di posisi mana ya? Bapak Ibu merasa di posisi mana? Nanti belum ada yang di pemantau ya? Ada di mana saja? Pemantau, ada penunggu, terus ada lagi nggak? Hubungan rasa bersama ada ya. Saya juga kayaknya saya merasakan semuanya itu ya. Cuma di sini kita, nah saya juga baru paham di sini ternyata di posisi manajer itu yang paling terbaik ya. Kita itu ketika saya itu menerapkan Pak Bapak di kelas saya itu waktu itu terjadi anak itu naik jendela keluar masuk dia lewat jendela. Tidak marah. Terus dia ajak ke saya. Kamu berterima silakan masuk ke ruangan saya. Terus kita selesai. Kita, nah di sini nanti kita sebagai kalian kelas guru ya. Kira-kira apa alasannya kamu dipanggil ke sini? Saya ini Pak, ditanya dulu sama dia kan? Saya naik jendela atau nggak bisa? Oh iya. Menurut kamu naik jendela itu benar apa salah sih? Jadi anak yang jawab ya, katanya salah Pak. Terus salah, kenapa kamu lakukan? Ya, seperti itu dari apa namanya? Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu sampai sekarang itu tidak berani lagi Bapak Ibu. Ya, kita santai berbicara sama anak itu, benar-benar lupas gitu. Santai, diterapkan ya, segitiga harus itu diterapkan. Jadi gimana ya? Untuk sekarang ini saya melihat udah berapa bulan tuh? Udah sekitar 1 bulan, tidak ada satu orang pun yang naik jendela lagi. Kalau dulu ya, waktu saya belum menerapkan segala sesuatu ini, anak ini dari luar, tok aja deh, banyak ulang. Nah, seperti itu kan terbangan,
ibunya lagi akan melakukan kesalahan lagi. Ya, setelah saya restitusi seperti itu, sampai sekarang saya tidak melihat anak naik jendela lagi. Kita tanya alasannya apa, terus hubungannya seperti apa, seperti itu. Baik, ngerti ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dan penjelasannya yang bagus sebenarnya. Saya tidak bacakan karena lewat video juga kita sudah mengerti seperti itu. Ngerti Bapak ya? Biasanya kalau nonton itu lebih masuk ke ini. Ibu-ibu suka sinetron, ya. Biasanya apa sinetronnya? Seperti itu. Lanjut. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Pemahaman tentang kecewa kita jawab bareng-bareng. Kita kan nanti besok nonton video ya. Kita jawab pemahaman kita bareng-bareng ya. Jangan takut salah. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Coba. Saya kecewa sekali sama kamu. Itu posisinya sebagai apa? Saya kecewa sekali sama kamu. Yang kedua, yang satu. Hah? Buat itu. Buat? Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa itu? Kamu tidak pernah melakukan berbuat rasa bersalah. Ayo lakukan begini Bu Bapak. Benar Bu. Ya. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Maaf di sebagai berada soalnya ini Bu ada di sini, sebenarnya ada di sini penjelasan. Jadi Bapak Ibu kalau ada di sini sebenarnya ya. Berhubung kita tidak terlalu jelas, kita belum memahami ya Bu. Maaf kita salah ini aja lah. Coba sesuai video tadi aja lah. Coba ini terakhir. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Supaya apa ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya Pak, sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, buat rasa bersalah ya. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Ada segitiga nih Bapak Ibu, ada berapa slide tadi? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama kita akan menstabilkan identitasnya dulu. Seperti apa kata-katanya? Contoh-contoh ya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan dari pandangan itu. Jadi supaya anak mau, udah itu apa? Supaya anak mau terbuka ke kita. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menyatakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Itu di video manager, ya. Coba ini, saya ini untuk slide terakhir ya. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi, ya. Boleh ya? Coba contohnya Bapak Ibu, siapa yang menjadi contoh 2 orang aja? Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Mana? Dulu aku, dulu mau jadi guru, jadi murid Bu. Oh, 2 kali di sini ya, di sini. Siapa yang menjadi guru? Guru di sana. Ini kita mau topiknya apa Bu? Mau masalahnya, mau masalah apa? Di kelas itu aja. Kita malas. Kalau Bu, nah, nanti ketika kita sudah belajar ini, nanti coba kelas berapa Bu? Kelas ini. Coba kita terapkan di segitiga restitusi ya. Oh, silakan. Tanya dulu. Ya, misalkan ini kan telat masuk ya. Ya terlambat masuk ya di sini. Ya, karena ibu dan sini masuk ke ruang ibu masuk.
Kok tanya, jangan. Jangan bolos, termasuk. Pada masuk, dia kan sekolah hari ini, malas ya. Terus dia sekolah pas ya. Gara ke ruang ibu masuk sih. Dia juga masuk. Gara. Kenapa? Tiga minggu itu lama nggak ya? Lama Bu. Kenapa tidak masuk sekolah? Alasannya apa? Sakit atau malas? Sakit Bu. Sakitnya sakit apa? Memang sering putus cinta. Coba ibu bisa lihat hasil dari diagnosa dokternya. Kalau memang sakit coba buktikan. Udah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Sudah hampir mendekati ya. Coba Bapak, saya yang jadi gurunya, Bapak yang jadi gurunya. Bapak ini ceritanya sama kali kita dosennya. Muridnya ya. Ya, muridnya. Mana yang bilangnya ya? Adek, dia Pak. Dia Pak. Sebut aja namanya. Bapak Rada, tahu nggak kenapa Bapak dipanggil ke sini? Aku hanya kesalahan apa Pak? Bapak sama teman. Berarti Radan sudah Bapak Radan sudah tahu ya kesalahan Bapak itu kesalahan sama teman. Silakan Bapak mau tanya sekarang. Kira-kira bertengkar sama teman itu Suka balas dia. salah apa benar sih? Nah, benar itu ya? Salah ya? Ingat ya, kata Bapak Radan itu bertengkar sama teman itu salah kan? Kenapa belajar kenapa? Salah. Suka bolos Pak. Aduh, salah ya. Terus menurut Bapak Radan, gimana caranya memperbaikinya itu? Suruh lari Pak. Tidak mengulang lagi, berarti harus meminta maaf ya dari temannya ya. Berarti itu ya, itu seperti itu. Berarti keyakinan kelasnya itu kita itu harus dulu damai ya, seperti itu. Jadi ya, berarti tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ya. Nah, kita seperti itu Bapak Ibu. Aduh. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai, hai, hai. Halo, hai. Ya, luar biasa. Tangan dulu. Itu, jadi memperhatikan segitiga kasus ini seperti ini. Pertama kita tanya mengapa dia dipanggil ke situ, terus dia sendiri yang mengubah pas saya di sini kesalahan saya seperti ini. Ya, kita menyelami anak itu dari hati ke hati, bukan menghadap, ya, bukan dari penghulu, ya, tapi kita sebagai manajer. Ya, biar anak itu mau berubah sesuai dengan motivasi intrinsik. Apa? Motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, yang itu apa? Kayak tadi, kalau motivasi intrinsik itu dari dalam, ketika kita ngobrol seperti ini sama anak itu, dia akan keluar dari dalam diri mereka. Ya, beda sama dengan tadi penghukum atau apa. Jadi mereka takut karena ada aturan.
ya, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, ini ada, nah ini validasi tindakan yang salah, beserta identitas, ada penyampaian keyakinan, ini ada gitu ya. Tenang Bapak Ibu. Ada sebuah kata, ada sebuah peribahasa dari saya Bapak Ibu ya. Ketidakpuasan adalah hal pertama yang diperlukan untuk sebuah perubahan. Ya, Ibu, Bapak Ibu jangan pernah merasa puas ya. Jangan pernah merasa puas. Perubahan tidak pernah mudah, tetapi selalu memungkinkan. Destinasi ini bisa berdampak untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah SD Negeri 2 Neglasari ya. Coba nanti kita lihat perubahannya ya. Ada itu berapa aja Bu, saya juga merasa suka sebenarnya Bu, saya melakukan pendidikan itu ya, suka kan. Jadi kita itu tidak menghakimi anak gitu ketika misalkan dia melakukan kesalahan, coba pokoknya suka. Jadi kelas itu lebih apa ya, lebih kondusif banget seperti itu, karena kita itu dekat dengan anak, tapi dekat itu ada batasan ya gitu. Jadi mereka lebih menghargai kita, beda sama kita sebagai yang koan misalnya. Jadi mereka takut belajar juga. Siapa yang belum ngerti ya. Biar kalau kita seperti itu, mereka akan takut bebas. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya atas waktunya sudah bisa menyempatkan mendengarkan apa yang saya bicarakan ya, karena kita juga sama-sama belajar. Terima kasih sudah banyaknya Bapak Ibu. Saya minta maaf yang sebesar-besar juga karena mengganggu waktu atau aktivitasnya Bapak Ibu semuanya. Yang harusnya sekarang sudah tidur pulas di rumah atau sudah masakin suaminya, sudah berkumpul sama anak dan keluarganya, sekarang mesti tertinggal ya, karena mendengarkan saya. Udah maaf ya, memaafkan tidak? Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah memfasilitasi luar biasa. Beliau adalah mentor saya dari pertama saya daftar guru penggerak, kemudian apa-apa luar biasa ya. Sangat banyak untuk kita contoh Bapak dengan usia yang tidak muda lagi, tapi luar biasa pemikirannya itu zaman now. Bahkan saya juga sering belajar ya. Yang zaman now sekarang saya juga sering belajar dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya menutup kegiatan destinasi ini, coba di antara Bapak Ibu ada yang mau membacakan doa? Siapa? Ustaznya siapa sih? Oh, Pak Ustaz, sponsor. Ibu, benar lagi. Baiklah, kalau seperti itu saya sendiri dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita renungi ya, sehari ini kita sudah berbuat apa saja ya. Silahkan Bapak Ibu kosongkan pikiran, hati. Sama-sama kita merenung ya. Hari ini Bapak Ibu berangkat dari rumah, kita meninggalkan keluarga kita. Kemudian kita sampai di sekolah dan membimbing generasi-generasi muda kita. Tentu saja Bapak Ibu tubuh ini penuh dengan bukan pernah capek ya. Coba kita mulai dari roh kita dari kepala kita. Kalau kita terasa pusing sekali ya, terasa ingin istirahat, kita ingin perubahan di rumah, kemudian kita lari ke leher kita ya. Leher kita ini terasa pegal sekali karena kita seharian itu ada yang berbicara ya, kemudian tidak ada istirahat. Kembali lagi kita ke tangan kita, karena kita ada yang kepingin bawa motor ya. Sangat capek sekali kita rasakan karena kita ini Ibu. Terus kembali kita ke pinggang kita ya, dengan kita terasa
seharian duduk ya di sekolah, jaga kaki kita ya. Semuanya ini penuh dengan pergerakan. Kita berdoa semoga semua pergerakan ini dapat menjadi ladang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama berdoa dengan membacakan doa kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa ya, dan Bapak Ibu, kegiatan hari ini bisa menambah wawasan bagi kita, dan ini bagian dari pembelajaran buat kita semua. Sekali lagi saya juga mohon maaf mungkin Bapak Ibu dengan waktunya ya, memang rencananya jam 11 tapi sekarang sedikit ngaret situasinya, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan kalau kita cuaca bagus, mendung, dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya bangga dengan Pak Rudi ini. Saya juga lulus di PPG. Sudah lulus. Kemarin rumahnya 2 minggu yang lalu ya, sudah lulus. Jadi Pak Hamdan 1 kali PPG, 1 kali tes. Di guru penggerak 1 kali daftar, 1 kali lulus. Apa yang disampaikan Pak Rudi tidak bohong.